A B S C. Salve, salam jumpa kembali. Tentunya masih bersama saya Opin di channel YouTube kesayangan kita, Ministry of Pater Agus. Buah mangga, buah pepaya. Apa kabar semuanya? Oke, tentunya harapan kita semua, para pemirsa yang sudah like, subscribe, ataupun yang selalu setia menonton kita di channel YouTube Ministry of Pater Agus selalu dalam keadaan yang sehat, sukacita dan bahagia tentunya. Nah, sebenarnya di tayangan episode kali ini, Kak Opin, saya sendiri ingin menyapa secara khusus nih, spesial untuk adik-adik kita semuanya yang sekarang mungkin lagi sibuk-sibuknya untuk mengikuti ujian sekolah, atau sebentar lagi mau liburan, rencana liburannya seperti apa gitu ya. Tetapi harus ingat, harus selalu sehat, atau mungkin juga di sana masih ada yang lagi terbaring lemah ya di rumahnya atau di rumah sakit. Sehat, aduh, harus cepat sembuh dan harus tetap semangat lagi, begitu ya. Nah, pada episode kali ini penasaran kita mau membahas apa? Ayo kita mau membahas apa nih? A. Anak. B beriman. S sehat. C. Ceria. A. B. S C Anak beriman, sehat, ceria. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Kirain dilanjut. Oke. Dokter ya. Tepuk tangan dulu. Baik. Dan satu lagi, Pater, seperti Ya, biasa. ya. Tak kenal maka Maka tak sayang. sayang. Sambil pegang ini dong, Pater. Sayang. 1, 2, 3. Tak kenal tak sayang. Ya, Oke. seperti biasa di studio Ministry of Pater Agus sudah hadir bintang-bintang tamu kita yang sangat spesial pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yuk kita langsung berkenalan. Seperti biasa ada Pater Yohanes Agus Setiono SJ. Ya, halo, apa Kak. kabar, Pater? Kabar baik. Luar biasa, Halo Pater ya. semuanya, anak-anak. Iya. Salve. Salve. Oke, baik. Pater, Ya. nah, kita kali ini kedatangan para dua dokter cantik kita Ya, nih, sangat betul. spesial, yang sangat ceria ini dokter. Pater, maaf. Dan kita langsung saja perkenalkan dengan mereka. Ada yang Benar, pertama, Dokter Emilia. Hai, halo adik-adik semuanya, para pemirsa yang setia dengan channel YouTube-nya Pater Agus. Saya Dokter Emilia, saya adalah dokter umum, saya praktisi umum yang sekarang saya praktek mandiri di Nangire. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih dokter. Dan selanjutnya juga tidak kalah cantik juga ini dari Dokter Klinik Santo Rafael. Siapakah dia? Silakan dokter. Saya Dokter Marike Sengke. Sehari-hari saya praktek di Klinik Santo Rafael. Oke, terima kasih Terima dokter. kasih. Iya, baik. Nah, tadi sudah perkenalan nih dengan bintang tamu kita. Kali ini saya mau juga menyampaikan satu hal yang sangat istimewa untuk pemirsa sekalian. Apakah dia? Apakah itu maksudnya? Yaitu di tayangan khusus kali ini kita akan ada giveaway atau kuis berhadiah. Hadiahnya apa? Sangat menarik. Hadiah hiburan tentunya dari tim Ministry of Pater Agus. Syaratnya sangat mudah, yaitu ya harus juga sudah like, subscribe, ataupun memberikan komen-komen menariknya ya. Tidak menarik juga tidak apa-apa. Yang penting komen sebanyak-banyaknya di channel YouTube Ministry of Pater Agus, dan tentu juga harus sudah memfollow Instagram kita Ministry of Pater Agus. Nanti di akhir tayangan kali ini akan ada pertanyaan dari narasumber kita atau bintang tamu kita untuk pemirsa sekalian. Pertanyaan itu sangat mudah dan harus menyimak betul-betul dari awal hingga akhir tayangan ini. Pertanyaannya akan dijawab melalui DM di Instagram kita Ministry of Pater Agus. Seperti itu. Oke, baik. Kita ke Pater Agus dulu. Ya, Pater, ya. jadi iya betul Pater. Nanti langsung saja Pater ya. Seperti kita ketahui dan ada data yang dikutip dari kemenkesgo.id, Ya. itu disebutkan Pater bahwa dalam survei gizi anak nasional tahun 2017 gitu Pater ya, ditemukan bahwa sekitar kurang lebih 100.000 anak loh Pater, Ya. itu dalam kondisi gizi buruk, artinya menderita gizi buruk di 5 provinsi di Indonesia.
Dan dari 5 provinsi itu, Papua termasuk di dalamnya. Melihat kondisi seperti itu, gimana nih Pak Ter tanggapannya untuk fenomena seperti itu, Pak Ter? Ya, benar. Jadi bahwa gereja memiliki perhatian kepada generasi muda sejak dini. Anak-anak merupakan bagian dari anggota gereja yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, kesehatan merupakan bagian yang sangat sentral untuk anak-anak kita, supaya anak-anak bisa bertumbuh dan berkembang secara sehat. Maka sejak dini, melalui karya kasih Ministry of Pater Agus, kita juga mengambil bagian dengan kegiatan ABSC bekerja sama dengan para dokter ini. Luar biasa. Nah itu dia, di awal tadi kita sudah sempat memperkenalkan ya, ABSC, Anak Beriman Sehat dan Ceria. Nah kita penasaran nih Pak Ter, kira-kira sebenarnya latar belakang atau cikal bakal lahirnya program ABSC ini apa sih Pak Ter? Ya, kita berpikir secara menyeluruh ya. Bahwa bagian dari pelayanan kita, orang muda tentu saja juga termasuk anak-anak dalam hal ini tentang kesehatannya. Dan dengan interaksi langsung antara saya sebagai seorang pastor ketika bekerja sama dengan pelayanan sekolah minggu, maka kita melihat bahwa anak-anak ini perlu mendapatkan pelayanan kesehatan, baik itu dalam pemeriksaan medis umum maupun khusus bila mana memang ada tindak lanjut untuk pemeriksaan kesehatan mereka. Oke, ya. Luar biasa. Nah, saya ke Dokter Ike dulu nih dokter. Dokter melihat Pater Agus ini sebagai seorang rohani itu ya. Beliau tentunya sudah di kesehariannya itu sudah disibukkan dengan pelayanan kepada umat gitu dokter ya, dari pelayanan di mimbar di gereja, begitupun pula ke tempat-tempat umat begitu yang ada di wilayah gereja Kristus Sahabat kita ini. Dokter melihat seperti itu kok bisa ya Pater terpikirkan di sela-sela kesibukannya sebagai pelayan umat masih memikirkan kesehatan dari anak itu, dan akhirnya terlahirlah program ABSC ini. Dokter sebagai paramedis gitu tanggapannya seperti apa gitu dok? Jadi awal mulanya program ini dicetuskan saat Pater Agus mengatakan keprihatinannya kepada saya. Lalu saya mengorkestrasi kira-kira bagaimana Pater ini maunya apa, dan tadi sudah diungkapkan bagaimana kita membentuk anak-anak kita menjadi anak yang sehat secara jasmani maupun mereka sehat secara rohani, secara mental, sehingga mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Maka pada awal tahun ini di bulan Januari saya bersama Pater merumuskan, karena mengatakan merumuskan karena menurut saya ini adalah sebuah tindakan kecil, tetapi usaha ini bakal sebuah hal yang besar. Impact-nya sangat besar. Sangat besar karena tentang masa depan anak. Betul, anak itu adalah investasi. Iya, betul. Ya, investasi orang tua, investasi gereja, dan investasi bangsa. Kalau anak-anak ini sejak dini kita memberikan sebuah catatan positif, sebuah bekal positif, apalagi mereka bisa sehat, mental mereka bisa bagus, kita berharap generasi mereka itu akan menjadi generasi yang kuat. Kita menuju kepada nabi hebat. Betul. Maka saya membuat sebuah program yaitu ABSC. Kami secara bersama Dr. Inglia dan tim kita membuat program ini yang dibuat secara berkesinambungan dan terencana mulai dari bulan Januari, nanti berakhirnya pada bulan Desember. Jadi 1 tahun, setiap bulan sekali pada minggu keempat kami mengadakan kegiatan ini. Ya, kegiatan seperti itu sangat luar biasa ya Dokter Ike, dan berarti dokter bisa simpulkan dan sampaikan ke pemirsa juga sebenarnya visi dan misi dari kegiatan Anak Beriman Sehat dan Ceria ini seperti apa dokter? Jadi visinya kami mau membantu anak-anak ini untuk mengalami tumbuh kembang yang baik, menemukan secara dini
jika mereka sakit atau ada tanda-tanda bahwa tumbuh kembangnya terhambat, antara lain adalah stunting. Oke. Itu keprihatinan kita. Maka dengan program ini kita mempunyai visi untuk menghasilkan anak-anak beriman dalam lingkup kita, anak-anak Taman Minggu ini Ya. atau umat muda ini, mereka mengalami kesehatan yang baik. Oke, baik. Iya, dan menemukan kalau mereka punya potensi penyakit Ya, sejak dini, jadi bisa Dan teratasi jangan lupa, dari awal. anak-anak itu selalu takut kalau dibilang mau datang ke dokter. Oke, Maka kami baik. datang untuk mendekatkan diri Iya. bahwa dokter itu bukan seseorang yang harus ditakuti. Betul Jadi sekali. dokter juga bisa nyanyi bersama mereka, Iya. dokter juga bisa bermain bersama mereka, Oke. sehingga saat mereka datang ke dokter, senyum ya. Ya, keceriaan mereka tidak Ya, akan hilang gitu ya. Tidak takut. Betul sekali. Nah, saya ke dokter ini ya dulu nih, dari tadi senyum-senyum. Sangat ceria sekali ya dokter Ikea dan Pater Agus. Dokter Inglia, nih kita Iya. penasaran, kita mau pengen tahu nih sebenarnya definisi anak sehat itu seperti apa sih, Dok? Oke, kalau sehat itu orang taunya nggak sakit aja ya. Oke. Itu secara umum kalau orang awam tuh bilangnya anak saya sehat nggak sih dok gitu ya. Memang agak luas ya kalau mau dilihat secara teorinya bahwa sehat itu adalah bukan hanya tidak sakit tetapi sehat secara jasmani, rohani dan juga secara mental. Nah itu jadi pengertian sehat yang sebenarnya Seperti itu. itu. Di studio kita ini sudah ada tayangan-tayangan juga yang sudah ditampilkan dari tim Ministry of Pater Agus ya, Dokter Inglia. Siap. Tetapi kita juga pengen tahu nih sebenarnya, pemirsa juga penasaran dari tampilan-tampilan ini sebenarnya kegiatan real dari program Anak Beriman Sehat dan Ceria itu apa saja, Dokter? Oke, program yang seperti teman-teman yang bisa lihat di sini adalah memang kami dari medis itu kami lebih mengutamakan lebih ke arah real kesehatannya dulu ya. Misalnya kami melihat perkembangan tumbuh kembang seperti yang tadi dokter Ike bilang, tumbuh kembangnya anak itu akan menentukan kesehatannya dan juga biasanya kita akan melakukan pemeriksaan yaitu secara fisik mulai dari tinggi badan, berat badannya karena itu mereka menentukan untuk tingkat kesehatannya ya, jadi tinggi badan, berat badan dan secara fisik juga kami akan melihat yaitu keadaan secara luar, tampak fisiknya mulai dari atas ya, dari ujung rambutnya kita lihat pertumbuhan rambutnya, kulit kepalanya, kemudian kulit wajahnya, kemudian dari mata, hidung, warna kulit, kemudian kuku, itu semua kita akan melihat secara fisik gitu ya, sampai ke anggota gerak lain, mungkin ada kelainan-kelainan yang mungkin pada saat pergerakan mereka agak tidak bisa bergerak dengan sempurna. Nah mungkin itu akan memberikan petunjuk buat kami para medis untuk bisa memfollow up lebih lanjut keadaan si anak supaya jangan sampai terlambat untuk dilakukan pemulihan. Begitu, itu tujuannya kami. Jadi menunda sekali atau bahkan kalau bisa kita melihat jangan sampai berlanjut lebih parah. Oke. Begitu. Untuk jumlah anak yang ikut program ini, Jumlahnya untuk sampai saat ini berkisar kurang lebih hampir 250 ya, kurang lebih ya. Oke. Dan ini saya yakin pasti akan tetap terus bertambah ya. karena saya merasa ini adalah suatu program yang sangat amat positif sekali, baik secara jasmani maupun rohani dan mental mereka. Tentunya anak-anak seperti yang kita lihat di sini adalah ada interaksi ya, jadi mereka tuh tidak takut. Kami akan melatih mental mereka untuk tidak takut tampil di depan panggung, untuk tidak takut memberitahu apa yang mereka keluhkan. Kadang-kadang kalau ke dokter gitu, kadang mamanya ngobrol tapi anaknya diem gitu ya, jadi kadang mereka takut. Dan betul kata dokter Ike, setiap ke dokter selalu anaknya menangis, jadi baru berhenti di depan pintu sudah menangis, padahal saya perasaan ceria ya. Oke, jadi Oke, baik. bagi saya itu justru sosok kami itu jangan ditakuti, tetapi merupakan individu yang bisa merangkul dan bisa membentuk memberikan perbaikan baik secara jasmani maupun rohani, begitu. Jadi yang dari dokter Indah sampaikan, jadi selain mereka diperiksa secara medis gitu ya, Pater, mereka juga tidak dihilangkan keceriaan mereka. Keceriaan, Mereka ya, jelas diminta sekali. untuk menyanyi Ada bersama, game. ada Ya, game. ada game-nya Games. gitu ya. Interaksi Interaksi. dengan teman-temannya. Satu lagi saya lupa, maaf,
Jadi kami juga di sini akan memberikan pengetahuan secara nalar pikir bagi anak-anak. Jadi bahasa yang kami sampaikan adalah bahasa anak-anak yang mudah dimengerti, bukan bahasa secara bahasa orang dewasa, tetapi kami juga akan memberikan informasi itu melalui cerita itu dalam bentuk video-video ya, kartun ya, cerita bergambar yang menghidupkan mereka. Kadang-kadang anak bosen, jadi kami akan memberikan suatu cerita yang memotivasi mereka untuk mereka bisa pikir secara nalarnya anak-anak. Jadi kami merasa seperti anak-anak. Kalau kami ingin hidup dengan anak-anak, kami harus tahu anak-anak itu seperti apa. Jadi itu kelihatan selalu ceria. Ya, karena itu salah satu hal yang positif ya, Iya, bukan menurut saya sih, tapi secara medis kalau kita happy, aliran darahnya lebih baik, semua itu akan lebih sehat. Lebih sehat gitu. Tentunya untuk kegiatan ini Pater dan berikutnya juga dokter berdua ini ya, Dokter Ike dan Dokter Ilya tidak bisa melakukan secara sendiri gitu ya dokter ya. Perlu dukungan gitu ya dokter ya. Tentunya dari para dukungan simpatisan itu sangat diperlukan untuk kegiatan ini. Seperti apa dokter melihat dukungan yang sudah diberikan atau harapan untuk kedepannya itu seperti apa? Mungkin dokter bisa memberikan. Dukungan ini sangat kami perlukan. Kami juga sebelumnya berterima kasih bagi para volunteer, bagi donatur yang sudah banyak membantu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas tangan-tangan dari para donatur yang selalu setia bersama kami. Dan juga tapi saya pribadi sangat berharap sekali masih aja ada kekurangan ya, antara lain ya volunteer yang memang kami ada tenaganya memang terbatas, dan kami juga butuh tangan-tangan dari teman-teman atau volunteer atau para donatur untuk memberikan bantuan kepada kami supaya acara yang positif amat sangat ini demi anak-anak bisa tersalurkan dengan baik ya. Salah satunya bisa dari jasanya maupun secara materi dana yang untuk meningkatkan program kami supaya bisa berjalan dengan baik, Rofi. Oke, betul sekali. Nah, dari pemaparan tadi kalau kita lihat ini pelaksanaan program ABSC ini sudah dilakukan selama berapa periode? 4 periode ya kali ini. Ini mau memasuki periode kelima ya. Tanggal 28 Mei nanti itu adalah periode yang kelima gitu ya. Nah, selama periode berjalan nih Dokter Ike lagi nih dok, kira-kira perkembangan anak itu seperti apa dok dari setelah kegiatan program ABSC ini? Ya, waktu kami tim menyusun program, sebenarnya jauh di lubuk hati saya mengharapkan satu perubahan kecil. Mungkin pemirsa tahu, anak-anak Papua pada umumnya, apalagi kalau kita sedikit menggeser ke luar kota, tetapi waktu saya tiba di Nabire ini, saya masih banyak melihat ada hiasan di sini. Rofi tahu? Oh iya. Itu adalah infeksi saluran napas atas yang tidak ditangani dan akan menyebabkan telinganya juga terganggu. Tetapi puji Tuhan, setelah program ini berlangsung, kita bisa melihat anak-anak kita yang ikut program ABSC, yang sekolah minggu, bahkan mereka yang di gereja, hiasan itu semakin tidak ada. Itu satu hal kecil yang bisa kita evaluasi dari program ini. Karena dari program ini, pertama kita pemeriksaan kesehatan seperti yang dokter bilang. Di situ juga kita akan pengenalan tentang mana makanan sehat dan mana makanan tidak sehat. Kemudian bagaimana mereka bisa hidup bersih dan sehat. Begitu. Kemudian ya tadi mereka diajak untuk kesehatan mental. Jadi program ini kita bagi dalam bulan Januari sampai bulan Desember. Ya, jadi anak-anak itu seperti kertas putih yang baru sedikit coretannya, polos. Kita sebagai orang yang lebih tua, lebih besar, ya kan ukurannya sudah besar. Kita berharap dalam kehidupan kita, terutama kami bidang medis, menuliskan hal-hal yang positif. Menuliskan hal-hal, menorehkan hal-hal yang membuat mereka mendapatkan bekal, terutama ketika anak itu mendapat bekal yang sehat, berperilaku hidup sehat, dia akan seperti kita nanti,
menjadi orang-orang dewasa yang sehat. Amin. Iya. Itulah Seperti itu harapan programnya. kita dari program ini ya, dokter ya. Nah, gini, tanggal 23 Juli itu dokter ya, itu adalah Hari Anak Nasional. Ya, Nah, kita juga, mungkin pemirsa juga penasaran nih, kira-kira dari program ABSC ini mau melakukan apa nih? Karena momentumnya cocok sekali nih dokter ya, karena Hari Anak Nasional. Mungkin dokter Inglia boleh jelaskan ke kita semua program ABSC di, ya. Kami akan mengadakan suatu game atau permainan yang jelas ya karena berhubungan sama anak-anak nasional, ya kami akan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang nanti kami adakan tanggal 23 Juli itu diikuti oleh kurang lebih 1.000 anak ya, 1.000 anak dari 3 paroki, yaitu dari gereja KSK, terus kemudian Kristus Sahabat Kita, dan dari Santo Antoni Padua. Iya. Tapi sebetulnya juga terbuka untuk gereja yang di Nabire Barat juga ya. Oh, kalau mereka ya. mau datang ya. Ya, kami terbuka, Terbuka. betul. dari Ya. Kristus Raja juga. Dari Dok. Kristus Raja, ya begitu. Nah, itu kedepannya ya dokter ya. Enggak, Ya, akan. 23 Juli. 23 Sudah Juli ya, ya. 23 Juli akan kami adakan. Luar biasa. Kita doakan semoga kegiatannya berjalan dengan lancar dan sukses tentunya ya, dan menyentuh semua anak-anak biar lebih sehat di masa yang akan datang. Oke, ini karena terbatas waktu, saya pengen nih ada closing statement dari para bintang tamu dan narasumber kita yang sudah sempat hadir pada episode kali ini. Mungkin langsung ke Pater ya, Pater ya. Ya. Mungkin Ya. closing statement untuk kita semua dan pemirsa gitu, Pater. Ya, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk para dokter ini yang Iya. mereka telah memiliki peran yang sangat penting dalam membantu anak-anak kita sehingga mereka bisa berkembang dan mereka bisa menjadi bagian dari gereja yang seutuhnya. Artinya kita itu menerima anak-anak ini sama seperti kita menerima anggota umat yang lain. Kalau di kitab suci Tuhan sendiri kan menyambut anak-anak ya. Biar anak-anak datang kepadaku. Ya. Di dalam Injil Lukas itu dikatakan, Lukas 18 ayat 26, biarlah anak-anak itu datang kepadaku sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, kerajaan surga yang sekarang ini kita siapkan untuk anak-anak kita adalah kehidupan anak yang tadi yang beriman ya, A, B, C, A, dan ceria. Itu yang mau kita buat dalam program ini kan. Oke, Ya. luar biasa. Terima kasih ya Pater ya. Sama-sama. Berikutnya dari Dokter Inglia, apa nih yang mau disampaikan untuk kita semua terkait kegiatan ini, Pak? Harapan saya adalah kegiatan ini akan tetap terus berlangsung sampai kapanpun, kalau bisa ya memang seterusnya, dan program ini jangan sampai berhenti. Dan juga untuk teman-teman ataupun yang lain, tetaplah semangat, jangan pernah lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Tuhan akan melihat semuanya dan saya yakin pekerjaan ini akan selalu diberkati sama Tuhan. Terima Amin. kasih. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Dokter Ya. Inglia, dan terakhir mungkin dari Dokter Ike, ada yang mau disampaikan untuk pemirsa dan kita semua, Dokter? Ya, saat ini kita ada dan tinggal di kota Nabire. Oke. Nabire punya semboyan akan menuju Nabire Hebat. Untuk sampai ke sana tentu banyak hal, banyak program yang terlibat. Kami dari sini hanya punya hal yang kecil, tetapi kami melakukannya dengan hati yang besar. Semoga program ini, anak-anak ini boleh menjadi orang-orang yang sehat, yang kuat, yang berperilaku baik, kemudian akan membangun Nabire ini menjadi lebih baik. Sudah Dokter? Sudah. Kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih Dokter. Oke. Nah, saatnya kita kuis. Ya, tadi sudah dengar kan ya apa penjelasan dari Pater Agus, Dokter Inglia, dan Dokter Ike. Seperti janji kita di awal tadi, bahwa kita akan memberikan giveaway atau hadiah hiburan untuk pemirsa sekalian yang sudah menonton kita dari awal hingga
akhir tayangan ini. Nah, saya persilakan ke Dokter Inglia untuk memberikan pertanyaan ke pemirsa sekalian yang ingin mendapatkan hadiah hiburan nih dokter. Silakan dokter. Oke, apa kepanjangan dari A, B, S. C. Oke. Yang kedua, ya. Yang kedua, kapan hari lahirnya A, B, S. C. Itu aja dokter. Oke, sangat mudah bagi pemirsa sekalian yang menonton kita dari awal pasti bisa menjawab pertanyaan yang sangat mudah ini. Sekali lagi jawabannya dikirim ke Instagram kita melalui DM ya, ke Instagram kita. Nanti tim dari Ministry Pater Agus akan memberikan 2 pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah hiburan dari Ministry of Pater Agus. Dan akan kita umumkan di episode selanjutnya tentunya. Gitu ya, Pater ya, Dokter. Sekali lagi terima kasih banyak Pater Agus, Dokter Inglia dan Dokter Ika sudah hadir di rumah kita Ministry of Pater Agus. Sekali lagi dong kita seperti yang tadi. Dokter silakan. A, anak, B, beriman. S. Sehat. C, ceria. anak Beriman sehat.